Sahabat Oasis Sabda, saat ini kita berada di pusat rehabilitasi hidup baru, yaitu tempat rehabilitasi anak-anak disabilitas dari para suster FCCM yang berkarya di wilayah Keuskupan Atambua. Dari segi sejarah, berdirinya pusat rehabilitasi hidup baru, para suster FCCM pada waktu itu yang berkarya di wilayah Timur Barat melihat banyaknya penyandang disabilitas yang dijumpai di wilayah Keuskupan Atambua dan secara umum juga wilayah Timur, sehingga memunculkan niat mereka untuk membuat karya pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas. Maka pada tanggal 5 Maret 2004, karya tersebut dimulai oleh 3 orang suster FCCM, yakni Suster Benedikta Sianturi, Suster Ignacia Manurung, dan Suster Leonarda Sinaga. Sasaran pelayanan mereka adalah merehabilitasi para disabilitas fisik agar mereka mampu mandiri dan tidak menjadi beban untuk keluarga dan sesama. Kehadiran para suster FCCM di Tanah Timur menjadi saksi cinta hati kudus Yesus dan Maria melalui pelayanan kepada kaum kecil, khususnya penyandang disabilitas fisik yang ada di wilayah Atambua dan sekitarnya. Moto yang dihidupi oleh pusat rehabilitasi hidup baru adalah disabilitas tidak menjadi penghalang untuk hidup bahagia. Oleh karena itu, visi dari pusat rehabilitasi hidup baru ini adalah setiap manusia dicintai dan berharga di mata Tuhan. Dan visi itu kemudian dicetuskan, dirumuskan dalam misi, yaitu meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup penyandang disabilitas sebagai warga masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, misi mereka adalah memiliki kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas sebagai sumber daya yang produktif untuk masa depan mereka. Oleh karena itu, tujuan mereka adalah melayani para disabilitas agar mereka benar-benar terarahkan, terlatih untuk lebih mandiri agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Nah, sahabat Oasis Sabda, saat ini kita ada di pusat rehabilitasi hidup baru bersama dengan anak-anak yang diasuh, dididik, dan juga direhabilitasi di tempat ini. Kegiatan-kegiatan harian mereka di pusat rehabilitasi ini adalah pelayanan fisioterapi yang dilakukan setiap hari dengan tujuan supaya para penyandang disabilitas fisik pada alat gerak yang mengalami kerusakan tulang, otot, dan sendi dapat berfungsi kembali. Maka dilakukan terapi dengan massage atau alat terapi elektrik oleh fisioterapi. Mereka juga mengembangkan keterampilan anak-anak disabilitas dengan belajar menjahit, memasak, berkebun, dan beternak. Mereka juga dilatih agar dapat mandiri untuk makan sendiri, mandi, dan hal pribadi lainnya secara sendiri.
Pendidikan formal di sekolah non formal dengan pendampingan para suster. Setiap tahun ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para suster FCCM yang berada di pusat rehabilitasi hidup baru ini, yaitu bedah tulang. Pasien operasi tulang biasanya dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan Februari. Bedah plastik untuk pasien yang operasi bibir sumbing terjadi pada bulan April untuk setiap tahun. Kegiatan Long March tahunan, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, perayaan Natal bersama para donatur, dan program membantu kaki palsu dan bris. Pusat rehabilitasi hidup baru ini berada di Jalan El Abonit Tuntuni, Onoboi, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambuar Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Sahabat Puasi Sabda, inilah kondisi keadaan anak-anak disabilitas yang diasuh oleh para suster FCCM yang berkarya di Keuskupan Atambua. Tutup mata. Kacamata. Adi, dia cantik. Leksa. Bagi sahabat Oasis Sabda yang kiranya memiliki cinta dan keinginan untuk berbagi kasih bersama dengan anak-anak, Pusat Rehabilitasi Hidup Baru membuka tangan untuk donasi yang diberikan untuk pengembangan anak-anak di Pusat Rehabilitasi Hidup Baru ini. Donasi untuk anak-anak di pusat rehabilitasi ini bisa dikirim ke Bank BNI atas nama Pusat Rehabilitasi Hidup Baru dengan nomor rekening 12770006500. Sahabat Oasis Sabda, inilah pusat rehabilitasi hidup baru yang bisa menjadi inspirasi hidup bagi kita. Banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih, perhatian dari kita, dan juga menjadi inspirasi hidup kita untuk tetap menatap di tengah-tengah situasi kekurangan, keterbatasan. Mereka masih memiliki semangat hidup
dan kemauan untuk terus berjuang menjalani hidup ini dengan penuh dengan sukacita. Semoga kita pun belajar dari anak-anak disabilitas ini untuk selalu menghargai kehidupan kita, untuk selalu mencintai sesama kita yang menderita, dan juga untuk senantiasa memuliakan Tuhan melalui pendampingan kita terhadap orang-orang kecil, orang-orang yang menderita.